Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa walaupun kemudian masih dalam nuansa peralihan ya, insya Allah dari kemudian daring menuju touring nantinya gitu ya. Semoga kemudian pandemi ini juga segera berakhir sehingga kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka di kelas dengan normal kembali seperti itu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bisnis e-commerce, lebih ke arah pengantar tentunya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan silabus, kontak pembelajaran, kemudian apa aja yang kemudian kita lakukan di kelas saya gitu ya. Nah, terutama berkenaan dengan presentasi gitu ya. Nah, presentasinya kita nanti melalui audio yang seperti ini. Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebaikan di kelas ini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, saya izin share screen ya untuk materi kita di pagi hari ini. Nah, ini materinya teman-teman semua sesuai dengan silabus yang kita pelajari, yaitu pendahuluan e-commerce. Seperti itu. Nah, kita mengetahui kawan-kawan semua, sekarang kita dalam dunia yang serba ketidakpastian. Nah, sebenarnya istilah ketidakpastian ini juga merujuk pada suatu istilah yang namanya VUCA gitu. VUCA, nah akronim dari collision, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity yang memang di dalamnya berdampak pada semua aspek kehidupan, terutama kemudian di dalam sebuah bisnis. Ini berkenaan dengan memang lebih ke arah population ya, atau kemudian perkembangan yang menjadikan kebingungan di era yang begitu cepat perkembangan teknologinya. Nah, kita sekarang di era digital, digitalisasi semuanya kemudian bergantung pada digital. Bahkan kemudian ketika kita lupa gitu ya, misalkan ke kampus lupa memegang handphone gitu, lupa bawa handphone, pasti kemudian akan balik kembali atau ambil handphonenya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kan kita sangat tergantung pada dunia smartphone gitu ya. Dalam hal ini adalah handphone untuk kemudian berkomunikasi. Nah, itu juga kemudian berkembang juga gitu mengenai bisnis, mengenai perkuliahan kita. Kemarin kemudian kita ada pandemi gitu ya, COVID-19. Nah, ini kan terjadi gejolak juga gitu. Gejolak yang jadinya adalah uncertainty, tidak pasti ya sampai kapan kemudian kita akan misalkan belajar daring gitu. Tentunya harus melakukan adaptasi perkembangan yang ada. Nah, kita sebagai seorang pebisnis gitu ya, harapannya kemudian dapat menyesuaikan juga dengan era yang terjadi saat ini. Nah, ini yang kemudian kita coba akan bahas satu semester ke depan. Bagaimana kemudian bisnis melalui e-commerce. Nah, teman-teman semua, sekarang juga kita berada dalam kehidupan yang memang digital, semuanya serba digital gitu ya. Nah, tentunya tadi sudah saya jelaskan, digital itu ada kemudian drive by DNA, ada DNA-nya ya. DNA-nya itu adalah device atau kemudian bisa kita kenal dengan sebutan ini ya, PC, laptop atau smartphone yang kemudian terhubung ya, ada network internet di sana, yang kemudian jarak tidak ada hambatan, kemudian tempat tidak ada masalah gitu ya, dimanapun, kapanpun, bahkan kemudian kita sekarang perkuliahannya di rumah masing-masing gitu, tapi tetap kemudian bertatap muka melalui aplikasi Zoom, melalui Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, ini kan termasuk kemudian membutuhkan network, tapi juga aplikasi. Aplikasi juga berperan di dalamnya, sehingga kemudian ada server, ada OTT yang kemudian
apa namanya, mengkolaborasikan semuanya, mengkombinasikan gitu ya, sehingga menjadi suatu layanan atau konten berupa data, informasi, kemudian multimedia via jaringan internet yang membuat seluruh aspek kehidupan itu terdigitalisasi. Semuanya kemudian kita berubah menjadi digitalisasi. Kan kemudian mobil tahun baru tidak pakai kunci gitu ya, tapi kemudian pakai Bluetooth gitu, sehingga kemudian ya cukup dengan tombol start kemudian kita bisa mengendari mobil seperti itu. Nah, ini kan digitalisasi itu harus apa namanya, seiring perkembangannya teknologi yang semakin cepat, kemudian kita harus adaptabilitas, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Gitu. Ketika kemudian kita tidak apa namanya, berusaha untuk beradaptasi, maka kemudian nanti kita akan kalah. Gitu. Begitu juga bisnis. Sehingga e-commerce adalah salah satu pilihan alternatif gitu ya, solusi untuk kemudian kita mencoba mengembangkan bisnis kita. Nah, dalam hal ini ya tentunya membutuhkan tadi ada device, ada network, ada aplikasi yang kemudian kita harus gunakan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri 24 jam penuh gitu ya. Biasanya kemudian kita tidak lepas dari HP gitu, HP, smartphone gitu ya. Bangun tidur kita yang diambil adalah handphone. Pas tidur kebangun yang kita cari adalah handphone ya. Pertama kemudian membuka media sosial mungkin WhatsApp, gitu, Instagram atau kemudian Twitter dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian terjadi memang kondisi saat ini dimanapun ya di Indonesia gitu ya, bahkan di sudut-sudut pelosok desa kita jumpai anak-anak kecil sudah bisa menggunakan smartphone gitu. Nah ini kan prospek yang sangat besar tentunya gitu ketika kemudian kita manfaatkan sebagai opportunity kita gitu, dalam berbisnis di dunia. Nah, ketika kemudian kita manfaatkan fasilitas yang ada tersebut gitu ya, atau smartphone, internet ini tidak untuk sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya, atau lebih cenderung kepada konsumtif saja, itu sangat sangat apa ya istilahnya itu ya, sangat merugi gitu. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita memanfaatkan smartphone ini untuk bisnis gitu ya. Minimal kemudian kita ya jualan melalui WhatsApp gitu ya, yang simpel saja, atau melalui Facebook. Nah, itu juga bagian dari e-commerce tentunya. Nah, survei gitu ya. Ini mengungkapkan kebangkitan ponsel di dunia ini, 8 dari 10 pengguna smartphone gitu ya memeriksa perangkatnya 15 menit sejak bangun tidur gitu. Jadi 15 menit itu megang handphone gitu ya. Kemudian tutup mungkin 15 menit lagi megang handphone lagi gitu ya. Sehingga kemudian rata-rata gitu ya penggunanya ini menurut Mobile gitu ya, konsumen global gitu ya, 97 menit dengan ponsel gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian 37 menit dengan tablet. Nah, ya tablet juga bentuknya ya mirip-mirip smartphone. Dan 81 menit itu dengan TV, 70 menit dengan desktop gitu ya, atau PC gitu ya, 44 menit. Nah, ini radio, mungkin radio juga kita sudah mengalami pergeseran gitu. Hanya 33 menit nih dengan dunia cetak atau mulai buku dan lain sebagainya. Hingga hampir 24 hari, 24 jam dalam sehari itu kita manfaatkan, kita gunakan ya untuk melihat handphone kita. Nah, ini kan semuanya sepakat gitu ya orang-orang terhadap survei tersebut. Nah, sehingga smartphone ini memiliki efek tentunya gitu ya. Misalnya kita kemudian coba lihat gitu ya di sini online population di Indonesia saja gitu ya. Online pengguna internet itu rata-rata kemudian 64,1 miliar. Jadi ini baru survei yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang gitu ya, Jabodetabek, ya mungkin juga merata di semua desa ya, semua kota, menjadi daerah. Nah, yang memiliki smartphone gitu ya tanpa internet itu
93, 93%. Tablet 5%, nah kalau misalnya desktop atau PC gitu ya, itu 11%. Ini kan pemanfaatan smartphone sangat luar biasa. Kan kemudian pemerintah sendiri mencanangkan untuk internet itu masuk desa ya, masuk desa ke pelosok-pelosok ya bisa, harus dimaksimalkan. Nah kalau misalnya seperti ini merupakan potensi ketika kita melakukan sebuah bisnis. Nah, tentunya itu berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, kita dilihat di sini pendapatan mungkin teman-teman ketika buka sosial media paling banyak itu iklan gitu. YouTube iklan gitu di awal gitu ya, 2 iklan. Kemudian kalau yang ratingnya tinggi mungkin 10 menit udah ada iklan lagi dan lain sebagainya. Itu mobile advertising ini 71 gitu ya. Rekeningnya gitu, market share-nya luar biasa banyak juga gitu ya. Nah ini harus kita manfaatkan juga. Nah dari iklan itu biasanya kemudian ya ada saja yang kemudian membeli atau mengunjungi gitu. Dan itu meningkatkan revenue kita ketika kemudian kita memanfaatkan ya smartphone kita untuk misalkan income pasif. Gitu. Banyak kemudian orang-orang misalkan YouTuber gitu ya. Nah kita ambil contoh misalkan Atta Halilintar luar biasa gitu kan. Banyak sekali pundi-pundi yang dihasilkan dengan bermain YouTube saja gitu. Nah ini kan ya tentunya harus kita manfaatkan juga gitu ya. Ini perkembangan bisnisnya tentunya semakin meningkat gitu kan di setiap tahunnya sampai saat ini, terutama berkaitan dengan pendapatan. Sehingga teman-teman semua, kalau kita potret lagi lebih dekat gitu ya, pemanfaatan yang ada itu lebih cenderung ke sosial media teman-teman semua. Sosial media mungkin teman-teman bisa sebutkan gitu ya, yang paling populer mungkin saat ini adalah WhatsApp. Karena bisa kemudian kita bisa berkomunikasi secara langsung menggunakan WhatsApp tersebut. Dulu sebelumnya mungkin ada yang namanya Facebook gitu ya. Nah sekarang juga muncul yang namanya TikTok. Nah ini kan semuanya sosial media, belum lagi ada Instagram, Twitter gitu ya. Banyak tentunya pengguna yang memanfaatkan hal tersebut. Kemudian kita juga punya Google, jangan salah gitu ya. Google juga termasuknya tinggi di sini gitu ya. Google Search gitu ya, pemanfaatan Google dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus kita manfaatkan gitu ya untuk bisnis gitu. Nah, kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan besar tentunya semuanya memanfaatkan era digital ini untuk bisnis juga. Ketika kemudian mereka tidak adaptif ya pasti akan kalah dengan perkembangan yang ada gitu ya. Sehingga ya, di sini berkah atau bencana nih kira-kira gimana teman-teman? Bagi konsumen tentunya ini diuntungkan gitu ya. Tapi ya ini perilaku konsumtif ini harus kita hindari. Enggak, kita bukan menjadi konsumen saja tapi kita produsen gitu. Kita menciptakan suatu produk yang kita jual. Itu yang kemudian harus dimaksimalkan sebenarnya gitu ya. Tapi di sini ya kita ambil potretnya saja gitu ya, konsumen diuntungkan. Kenapa? Nyaman, sambil tiduran barang sudah nyampe gitu dengan GoFood, atau ya lebih nyaman dengan transportasi online dibandingkan dengan Gojek atau jalan kaki misalkan atau naik angkot gitu ya. Nah ini kemudahan mudah gitu ya, mudah, tidak perlu kemudian ke pasar untuk membeli sesuatu, tidak perlu ke swalayan untuk kemudian lihat-lihat barang, kita cukup di rumah dengan kemudian ada Shopee, ada Bukalapak, ada Loka dan sebagainya. Nah ini kan bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kemudahan ini yang kemudian konsumen juga semakin tinggi gitu ya, di Indonesia terutama.
Kemudian harganya murah gitu ya dibandingkan dengan kita beli di warung gitu ya, seperti itu. Maka ada virtual fee-nya gitu ya, banyak semua cashback, banyak kemudian ya ada potongan-potongan harga dan lain sebagainya, dan itu sifatnya adalah menguntungkan konsumen gitu ya. Nah, di lain sisi di industri media informasi itu dapat diperoleh secara gratis gitu ya. Ini tapi kemudian ada tanda tanya di sini, apakah kemudian akurasinya itu tepat gitu? Apakah kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya? Sehingga kemudian ya ada undang-undang yang membatasi gitu ya berita-berita hoax di sana. Nah, dalam hal ini kamu juga sama, banyak kemudian toko-toko yang tanda kutip gitu ya, itu toko-toko yang menipu. Nah, ini harus kita sebagai konsumen juga harus kemudian pandai-pandai mencari. Kita lihat dulu komen-komennya, kita lihat dulu bintangnya gitu ya. Nah, kemudian dapat dalam membeli ya memang toko yang kredibel. Nah, bagi pengiklan ini efektif dianggap relatif lebih tinggi dan terukur gitu ya. Aktivitasnya gitu ya. Nggak mahal tapi kemudian murah. Ya, kita iklan saja di media sosial, misalkan di WhatsApp itu kan gratis teman-teman. Kita iklan di Facebook itu gratis. Nah, ini kan bisa mendeliver supaya kemudian orang-orang mau tahu nih produk kita, nanti akan beli gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita manfaatkan gitu ya, seperti itu. Sehingga ya isu-isu terkait dengan digital marketing ini harus kita manfaatkan sebagai suatu yang inovatif. Silahkan teman-teman memanfaatkan media yang ada, digitalisasi ini dengan optimalisasi mungkin. Nah, itu teman-teman semua. Sehingga kalau kita melihat gitu ya, kalau kita flashback lagi, sebenarnya bisnis e-commerce itu ya mulai dari tahun 1994 nih. Ada yang lahirnya tahun 94 di sini. Nah, itu sejarah e-commerce sebenarnya masuk ke Indonesia gitu ya. Kalau saya dulu saya masih kalau internet gitu ya, internet masuk gitu ya. Ada dulu zamannya kalau zaman saya ya ada MIRC tahun sekitar 98 gitu ya, 98 sampai 2021 lah, 2001 gitu ya. Ada MIRC, kemudian ada Yahoo Messenger gitu ya, ada Friendster. Nah, itu juga cikal mula sebenarnya perdagangan e-commerce gitu ya. Kemudian muncullah ada Gojek gitu ya di tahun 2011. Nah, kemudian ada juga Bineka. Nah, muncullah kemudian marketplace yang lainnya gitu ya, seperti Blibli, Bukalapak, Lazada, dan sampai sekarang Shopee misalkan yang mendominasi. Nah, itu awal mulanya tahun masuk ke Indonesia tahun 94 akhir gitu ya. Sampai sekarang populasi pengguna internet semakin meningkat, kemudian perdagangan internet juga semakin meningkat juga. Jauh sebelum itu ya Amazon sudah mendahului gitu ya di luar sana. Alibaba juga sudah berkembang lebih dulu. Nah, itu kemudian ya masuk ke Indonesia. Nah, ini teman-teman harus juga mengetahui ini sejarah terkait dengan e-commerce yang bisa dicari nanti. Nah, apa sih kemudian Pak e-commerce itu ya? E-commerce sendiri kemudian secara umum merupakan kegiatan bisnis ya, atau perniagaan, perdagangan, atau jasa yang berhubungan dengan konsumen. Kalau misalnya jasa tadi sudah saya singgung, misalnya ada Gojek gitu, kan bagian dari jasa ya. Manufaktur, kemudian ada juga internet service provider SP gitu. Nah, dan juga kemudian pedagang perantara gitu, dengan menggunakan media, menggunakan media di sini kata menggunakan media elektronik. Tentunya kemudian dengan bantuan ya internet atau menggunakan internet. Nah, inilah pengertian dari
e-commerce, sehingga kemudian ya perdagangan melalui internet gitu ya, melalui elektronik itu bisa dikatakan e-commerce. Nah, semua kita bisa, misalkan di tol itu, tol 5 tahun yang lalu masih pakai cash gitu. Tapi sekarang ya tidak lagi menggunakan cash, tapi menggunakan uang elektronik. Nah, ini dari segi pembayaran sudah beralih gitu ya. Itu juga bagian tentunya dari e-commerce. Seperti itu perkembangan dari bisnis e-commerce. Nah, Pak, kalau misalnya saya jualan di Shopee, jangan Shopee ya, di mana, di WA, itu bagaimana ya, termasuk walaupun kemudian nanti kita COD misalkan atau dikirim gitu ya, itu bagian juga dari e-commerce. Nah, sangat begitu lengkap ternyata ya, perdagangan ya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Ada kemudian model bisnis e-commerce, ada B2B, B2C. Nah, itu sebenarnya ada juga di bisnis yang memang bisnis secara apa ya, secara langsung gitu. Tapi di juga B2C gitu ya, C2B ini juga ada ya, nanti teman-teman akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tentunya konsep e-commerce ini setidaknya memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama itu otomatisasi gitu ya. Jadi kita tidak manual lagi konsepnya, kemudian kita melalui bantuan teknologi, sehingga kemudian lebih simple, lebih otomatis gitu ya. Kita dapat gunakan, misalkan kita di rumah dengan e-commerce gitu ya, kita beli sesuatu langsung datang ke rumah, delivery order gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian adalah prosesnya terintegrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien gitu ya. Misalkan kalau kita beli di Shopee, ada Shopify, nah, ini kan terintegrasi, nanti tentunya kemudian bekerja sama juga dengan kurir gitu. Ini juga harus terintegrasi sehingga kemudian bisa murah gitu ya. Nah, bekerja sama dulu Tiki, JNE, Pos gitu ya. Sekarang mungkin ada si cepat bekerja sama gitu. Oke. Jadi sehingga kemudian terintegrasi satu sama yang lain. Nah, Pak, kalau kita tidak punya barang, bisa nggak Pak kita memasarkan bisnis di e-commerce? Bisa ya. Ada istilah yang namanya perdagangan itu dropship gitu ya. Kita ngambil di toko, misalnya kita ngambilnya di Blibli, kemudian kita jual di Shopee, tapi pastikan barangnya ada di Blibli itu, sehingga kemudian ketika ada orang yang memesan di toko kita di Shopee itu, kita juga bisa memesannya di misalkan di Bukalapak gitu seperti itu. Nah, ini konsep yang memang bisa terintegrasi satu sama yang lain. Kemudian ini publishing gitu, kemudahan berkomunikasi, berpromosi produk dan jasa diperdagangkan gitu ya. Kita punya elektronik katalog gitu, sangat lengkap tentunya. Misalkan ketika kita buka Lazada ya teman-teman semuanya, dan mirip sebenarnya sih katalog elektroniknya. Nah, di sana ada produknya, kemudian kita bisa manfaatkan dengan promo-promo tertentu atau untuk berpromosi gitu ya, misalkan flash sale, kemudian buy one get one, kemudian produk populer dan lain sebagainya, kita bisa gunakan untuk berpromosi, berkomunikasi, yang memang publishingnya tetap ada. Pak, gimana kalau sosial media seperti WhatsApp? Ya sama aja gitu. Misalkan orang jualan di WhatsApp itu biasanya kemudian ngambil juga dari toko tertentu gitu. Toko yang pertama kita cuma kemudian
merepost atau meri status gitu ya, buat status kita itu sama dengan status yang jualan gitu ya. Kemudian ya orang-orang lihat ya ini pada kita, dan itu banyak orang yang seperti itu. Nah ini kan bisa juga untuk kemudian berkomunikasi, untuk berpromosi gitu ya, produk atau jasa yang kita punya. Nah tentunya ya ada juga interaktifnya, prosesnya dulu ketika kita berjualan secara langsung, misalkan pedagang dan pembeli itu berinteraksi, dan sekarang pun ya melalui data interchange gitu ya, electronic data interchange itu bisa kita bertukar informasi data gitu ya. Nah, bisnis kita gitu seperti itu. Nah, misalkan bisa komen di sana, bisa DM gitu ya, seperti itu. Melalui web juga bisa gitu ya, komen-komen dan nah ini yang harus kita manfaatkan, sehingga ya kita juga harus istilahnya fast respon gitu ya, sebagai seorang yang kemudian misalkan berbisnis e-commerce gitu ya. Jangan sampai kemudian konsumen kecewa gitu ya, nanti komen-komennya tidak baik. Nah ini harus bisa kita jaga gitu, sehingga interaksinya berjalan dengan baik, konsumen puas dan akan membeli lagi produk di toko kita. Nah, transaksi tentunya juga yang paling akhir, konsep terakhir dalam konsep e-commerce ada transaksi. Ya, walaupun kemudian ada orang yang hanya scroll saja untuk melihat-lihat barang, tapi kan tadi di survei itu dari scroll itu ya 15 orang misalkan ya, itu membeli 15% dari total pengunjung itu membeli. Nah ini kalau misalnya kita sebagai seorang pebisnis ya kita harus sebenarnya, kalau misalkan kemarin gitu ya ada kuliah umum dari Shopee itu kan kita manfaatkan itu untuk kemudian kita buat sebagai strategi, kita manfaatkan. Nah ini yang harus kita lakukan gitu, seperti itu sebenarnya. Itu teman-teman semua. Nah ini perkembangan e-commerce Indonesia tadi sudah saya singgung sebenarnya ya, bisnis e-commerce di Indonesia ini semakin menjanjikan gitu ya di tengah pandemi, apalagi pandemi kemarin itu ada pembatasan skala gitu ya, pembatasan sosial. Tentunya bisnis e-commerce semakin meningkat pesat gitu ya. Bisnis dagang berbasis digital ini bahkan diproyeksikan tumbuh ya 33% lebih gitu ya. Nah ini dari tahun 2020 gitu ya, dan itu tercapai ternyata. Gitu ya. Omsetnya ya 253 triliun menjadi 33,7 triliun. Nah ini kan perkembangan yang sangat signifikan di tengah pandemi kan, sampai sekarang juga belum selesai gitu. Nah, kalau kita flashback perkembangan bisnis e-commerce tadi dimulai tahun 1994 gitu ya, masuk ke Indonesia. Kemudian boomingnya di awal tahun 2011 sampai sekarang ini semakin menggeliat e-commerce. Nah tapi teman-teman semua ada kendala, ada tantangan yang memang dimiliki tentunya. Setiap sesuatu kan memang ada konsekuensinya, termasuk kemudian ada tantangannya. Nah di sini tantangan yang paling besar itu adalah kultur yang pertama. Jadi masyarakat Indonesia itu masih belum terbiasa berbelanja dengan katalog. Kalau misalkan memang generasi Z atau generasi milenial mungkin sudah terbiasa gitu ya. Tapi kan orang-orang tua kita misalkan itu masih sangat jarang untuk kemudian menggunakan misalkan Shopee gitu ya. Mereka kemudian lebih enak untuk berinteraksi langsung gitu ya, melihat-lihat langsung bukan dengan gambar saja gitu. Yang kemudian ada deskripsinya tentunya. Jadi lebih puas ketika kemudian datang ke toko. Nah ini kultur Indonesia yang memang masih terutama orang-orang yang ini ya, kelahiran misalkan 90-an gitu bawah itu bisa jadi kemudian belum terbiasa untuk belanja dengan katalog gitu ya. Kemudian masih harus melihat secara fisik tadi, memegang barangnya ya, dijual.
Ya, ya. Ini sebenarnya berkenaan dengan pas atau tidak pas dengan dari selera gitu ya. Kadang-kadang tidak pas. Masih senang menawar dengan harga yang dijual gitu ya. Atau menawar kalau misalnya kita ini kan apa namanya belanja di internet kan atau e-commerce itu kan tidak tawar-menawar ya. Tidak kurang 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 enak gitu. Nah kemudian ini berkenaan dengan kepercayaan gitu ya. Nah, ada juga kemudian sebagian orang gitu ya yang dikecewakan sehingga kemudian kepercayaan terhadap belanja di e-commerce atau belanja internet itu masih tipis gitu. Kemudian kepercayaan kepada pembayaran elektronik juga masih kurang gitu. Kemudian ya dimanfaatkan juga gitu ya untuk kemudian satu yang lain misalkan ada COD gitu ya, cash on delivery gitu ya, atau bayar di tempat itu kan memang ada sedikit ketidakpercayaan terhadap pembayaran elektronik gitu ya. Tapi ya itu bisa kita minimalisir sebenarnya sekarang ini. Kemudian penggunanya masih jarang gitu ya. Penggunaan masih jarang. Kalau di internasional, bisnis e-commerce juga ya perkembangannya semakin besar gitu ya. Nah ini malah di Amerika misalkan naik 44% gitu ya. Nah, pendapatannya menghabiskan hampir 861 miliar dolar gitu ya. Nah ini kan berarti bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya, tapi di dunia juga bisnis e-commerce ini semakin berkembang pesat gitu ya, bisnis yang seksi yang kemudian harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa memanfaatkan bisnis ini gitu ya untuk menjual produk-produk kita. Teman-teman yang terakhir mungkin ya. Jadi budaya konsumtif itu harus kita minimalisir. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya jangan sampai kemudian kita sebagai konsumen saja. Harapannya dengan teman-teman mempelajari bisnis e-commerce ini kita bisa memanfaatkan tadi ya opportunity atau peluang yang ada saat ini gitu ya untuk melakukan bisnis kecil-kecilan lah, bisnis yang nampak gitu ya, nampaknya dalam apa ya tidak main trading gitu. Sekarang kan ada banyak sekali main trading, tapi kalau misalnya bisnis e-commerce, bisnis jual beli melalui internet ini saya kira bisnis yang nampak gitu. Dan itu harus bareng-bareng gitu sama-sama harus coba gitu ya, sehingga nanti teman-teman ada bekal yang dibawa ketika lulus. Oh iya teman-teman, saya bisa jualan melalui internet, melalui e-commerce, syukur-syukur bisa punya toko sendiri gitu ya, atau punya marketplace sendiri yang dibuat gitu. Nah, itu kan lebih baik lagi gitu ya teman-teman semua, sehingga ya kita jadi pengusaha muda yang nantinya antara dengan pemilik Gojek gitu, pemiliknya bimbel itu apa bimbel namanya, bimbel online gitu ya, banyak sekali. Nah itu kan memanfaatkan sebenarnya bisnis e-commerce juga. Itu aja teman-teman dari saya di pertemuan kali ini. Saya kira masih banyak sekali yang harus teman-teman ketahui, dan itu harus teman-teman manfaatkan ini dengan baik, sehingga nanti teman-teman bisa membuka searching Google, mencari-cari referensi di sumber referensi yang lain atau membuka buku-buku yang lain. Nah nanti kita ketemu lagi di depan. Jangan lupa nanti kelompok 1 kita membuat presentasi yang seperti ini, audio yang saya buat ini. Itu aja. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Sampai berjumpa kembali, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.